Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna 'hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas sekalian nikmat yang telah dicurahkan kepada kita bersama, sehingga dengan nikmatnya itulah kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan bersama-sama menuju rumah Allah ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian salawat mengirimkan salam, tidak lupa dan tidak bosan-bosannya kita sampaikan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan dan kita hadiahkan buat beliau, insyaallah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama barisan-barisan orang yang akan menerima syafaat dari baginda Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita melepaskan atau meninggalkan bulan Rajab, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan tentunya setelah habis bulan Sya'ban ini kita akan menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada suatu hikmah yang kita petik di bulan Rajab dari satu peristiwa yang maha besar yang dilakukan, yang terjadi pada seorang hamba yang mulia di atas dunia ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di-Mi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan perjalanan itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 1 yang kita bacakan tadi. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah ini kita akan memetik tujuan pertama dan utama di Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk menyambut, untuk mengambil atau menerima perintah ibadah salat, yaitu sayyidul ibadah yang dikenal dengan induknya ibadah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus memahami bahwa ibadah salat itu adalah ibadah yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat itu adalah ibadah yang mulia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu-satunya ibadah yang tidak dibawa, yang tidak melalui perantara malaikat Jibril, yang mana seluruhnya ibadah yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan kepada malaikat Jibril yang menjadi perantaranya, lalu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa
zakat dan yang lain-lainnya, semuanya melalui perantara malaikat Jibril. Akan tetapi berbeda dengan ibadah salat, yang mana ibadah salat ini saking maha agungnya, saking mulianya, tak mampu malaikat Jibril membawa perintah ibadah itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan pada akhirnya diperjalankanlah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala dan membawa perintah itu untuk kita selaku umatnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat itu adalah ibadah yang maha luar biasa, ibadah yang maha tinggi, ibadah yang maha segala-galanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita uraikan satu persatu apa hikmah dari ibadah salat itu. Yang pertama, ibadah salat adalah benteng bagi kita untuk melindungi diri kita dari segala perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa sesungguhnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya salat itu adalah pencegah dari sifat keji yang mungkar. Maka orang yang betul-betul melakukan salat itu, orang yang benar-benar melakukan ibadah salat itu, maka hati mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan mereka akan diberikan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka jauh dari godaan-godaan, sehingga mereka jauh dari segala kemaksiatan-kemaksiatan. Maka ibadah salat itu adalah penting bagi kita. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, perbaiki terus-menerus ibadah salat kita, perbaiki terus-menerus kualitas ibadah salat kita, sampai ibadah salat itu mampu merubah pribadi kita, mampu merubah diri kita, dan dari sebelumnya yang tidak baik menjadi baik, dari sebelumnya yang kurang baik menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah salat itu adalah benteng bagi kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ibadah salat itu adalah tiangnya agama, tempat berdirinya agama di dalam hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Wa man aqama faqad aqama din, siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Wa man taraka faqad hadama din, siapa yang meninggalkan salat berarti dia telah menghancurkan agama. Maka untuk itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kokohnya agama itu di dalam diri kita, di dalam kalbu kita, maka mari kita jaga, kita pelihara ibadah salat itu di dalam kehidupan. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah salat itu adalah merupakan amalan yang nanti di yaumil qiyamah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya akan menjadi penentu bagi kita nanti baik atau tidak baiknya amalan-amalan kita yang lainnya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaitkan dengan peristiwa yang akan terjadi nanti di yaumil mahsyar, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka digiring semuanya, dihimpun di sebuah padang yang begitu luas yang dinamakan dengan padang mahsyar. Maka ketika itu Allah membiarkan seluruh makhluk yang dibangkit dari manusia pertama semenjak mulai Nabi Adam sampai nanti kepada manusia terakhir, mereka dikumpulkan di padang mahsyar, lalu mereka diberikan masa tunggu selama lebih kurang 50 tahun. Ada yang mengatakan 50.000 tahun. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin kita sama-sama mengetahui bahwa satu hari di akhirat itu 1000 tahun bandingannya kita hidup di atas dunia. 5.000 tahun atau 50.000 tahun, begitu lama masa kita menuju di padang mahsyar tersebut. Dan apa yang terjadi di padang mahsyar itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala begitu mengerikan, yang mana di padang mahsyar itu manusia dikumpulkan saling berdesak-desakan tanpa berpakaian, tanpa selai menampung ketika itu. Maka ketika Nabi menyampaikan itu, Aisyah merasa heran, kenapa ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu
yang mana pada waktu itu dia bermasa tidak ada rasa malu, tidak ada pikiran yang lain, tidak ada pikiran kepada yang negatif. Mereka hanya tertuju kepada keselamatan diri mereka masing-masing. Mereka saling berdesak-desakan. Kemudian di padang masa itu panasnya luar biasa, diibaratkan seperti gambaran matahari sejengkal di kepala kita. Kalau pada hari ini kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdiri kita di tengah hari, di tengah halaman, kita pun tidak mampu kita merasakan begitu panasnya matahari. Nanti di yaumul kiamah begitu luar biasa panasnya satu jengkal matahari di atas kepala kita. Begitu luar biasa panas suasana nanti di yaumul mahsyar. Kemudian pada hari itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka dibanjiri keringat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di atas dunia keringat manusia turun dari atas ke bawah, bertetesan ke bawah, maka di yaumul mahsyar nanti terbalik. Keringat mereka akan turun, akan naik dari bawah ke atas, sehingga dikatakan pada waktu itu, pada yaumul mahsyar itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia akan berenang di lautan keringat mereka. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai leher, dan bahkan ada yang keringatnya menenggelamkan mereka. Dan pada saat itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seluruh manusia panik. Apa yang mereka panikkan? Karena begitu dahsyatnya suasana yang terjadi di yaumul mahsyar. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mendatangi para nabi, mereka datangi para nabi untuk mendapatkan syafaat daripada nabi mereka. Mereka pertama mendatangi Nabi Adam, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia, maka berikan kami syafaat. Maka Nabi Adam menjawab, tidak bisa. Carilah nabi lain. Dicari Nabi Musa, dicari Nabi sampai kepada Nabi Isa, pun mereka tidak bisa berikan syafaat. Akhirnya mereka mencari Nabi Muhammad SAW. Dari seluruh umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad, mereka berbondong-bondong mencari Rasulullah SAW untuk diminta syafaat. Apa yang mereka minta? Agar mereka disegerakan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begitu dahsyatnya waktu itu di yaumul mahsyar. Maka ketika sampai di hadapan Rasulullah SAW, Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, dan berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hisab umatku ya Allah. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah untuk bangun. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku akan mengabulkan seluruh permintaan. Maka ketika itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad, umat yang lahir di belakangan, umat akhir zaman, tetapi nanti di yaumul kiamah akan mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan yaumul hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kaitannya dengan ibadah salat? Tentunya kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat adalah salat. Wa idza saluhat salu 'amaluhu kullu, dan apabila baik salatnya maka baiklah seluruh amalnya. Wa idza fasadat fasada 'amaluhu kullu, dan apabila buruk amalan salatnya maka buruklah seluruh amalnya. Artinya kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betul kita umat Nabi Muhammad, umat yang mendapatkan prioritas pertama untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, amalan yang mereka hisab pertama adalah amalan salat. Artinya barisan yang pertama yang akan diberikan, yang akan dilaksanakan hisabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad yang memiliki ibadah salat, mereka akan dihisab lebih utama. Sebab yaumul kiamah nanti kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau di atas dunia mungkin kita disuruh oleh orang lain, kita memilih belakangan, kita tidak mau duluan. Akan tetapi di yaumul kiamah kita tidak mau belakangan, kita maunya duluan untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah pentingnya bagi
kita untuk mengambil jatah antrian bagi kita untuk menerima syafaat lebih awal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan ibadah kita. Mari kita lihat seberapa kuantitas dan kualitas ibadah salat yang telah kita lakukan selama ini. Berapa banyak kita telah melakukan ibadah salat dan kemudian seberapa kualitas dari ibadah salat tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah akan mengambil patokan kepada ibadah salat kita. Ketika ibadah salat kita baik kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah, maka akan berdampak kepada amalan-amalan yang lainnya. Ibadah haji kita bisa baik, ibadah puasa kita baik, ibadah zakat kita bisa baik, ibadah-ibadah yang lain kita baik dikarenakan sempurna dan baiknya ibadah salat kita. Tetapi kaum muslimin, seberapa pun bagus ibadah kita yang lainnya, salat kita, haji kita bagus, zakat kita bagus, sedekah atau puasa kita bagus, tetapi ketika salat kita tidak berkualitas, maka semuanya akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu mari selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di atas dunia ini, maka mari kita ambil kesempatan itu untuk apa? Untuk mencari amalan salat sebanyak-banyaknya dan memperbaiki kualitas ibadah salat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan mengambil seluruh peluang-peluang bagaimana ibadah salat kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salat berjamaah, ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah, tentu nilainya akan begitu lebih banyak kita salat sendirian. Tentunya akan memperbaiki dari kualitas juga. Ketika kita memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, tentunya kualitas dari ibadah kita pun juga akan jauh lebih baik. Maka oleh sebab itu kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki ibadah salat kita, mari kita perbanyak ibadah salat kita, tentunya dengan cara mari kita bersama bahu-membahu meramaikan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apakah masjid atau mushola. Sebab kita khawatir nanti sebagaimana apa yang dikatakan oleh Buya Hamka, beliau mengatakan begitu banyaknya orang Islam. Kalau kamu ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Begitu luar biasa orang Islam, begitu banyaknya orang Islam. Akan tetapi kalau kamu ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika mereka sholat berjamaah di masjid, apalagi di waktu subuh. Maka itulah orang-orang yang beriman. Karena di dalam surat Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat 18 mengatakan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal akhirah wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah. Hanya saja yang mau memakmurkan masjid, hanya saja, kalau hanya saja tidak ada yang lain, hanya saja yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang memiliki iman, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Artinya kalau ini dapat kita pahami, kalau kita kata hanya berarti tidak ada lain, bahwa hanya saja yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka hendaklah kita khawatir kaum muslimin sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita khawatir nanti apakah kita termasuk ke dalam golongan orang yang beriman atau tidak. Tentunya kita buktikan dengan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengajak umatnya untuk memakmurkan, untuk beribadah di masjid. Pada suatu ketika ada seorang buta, orang tua yang sudah buta, meminta usaha keringan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah. Ya Rasulullah, aku sudah tua dan aku buta. Aku minta keringanan untuk melaksanakan ibadah salat di rumah. Maka Rasulullah SAW mengatakan ketika itu silakan. Akan tetapi belum jauh lagi begitu pergi, Rasulullah SAW ditegur oleh malaikat. Sehingga Nabi mengatakan kepada orang tua, apakah itu mendengar suara azan?
Bagaimana dengan kita yang masih memiliki kekuatan? Bagaimana dengan kita yang bertetangga berdekatan dengan masjid? Apakah tidak tersentuh hati kita? Tidak tergerak hati kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk muazzin yang memandangkan azan, tetapi pada hakikatnya itulah panggilan tersayang, panggilan kesayangan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka bersyukur kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki kualitas ibadah kita. Sebab Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa orang yang baik itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang hari ini jauh lebih baik dibandingkan hari kemarin. Artinya apa? Orang yang jauh perubahannya dari hari ini dibandingkan kepada hari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang beruntung, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sedangkan orang yang sama saja hari ini dengan hari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang merugi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang hari ini jauh lebih buruk dibandingkan pada hari kemarin, maka itu adalah orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita ingin menjadi orang yang beruntung, atau ingin menjadi orang yang rugi, atau ingin menjadi orang yang celaka? Sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, silakan kita pilih masing-masing muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kejebak kita pada kali ini. Mudah-mudahan dalam kehidupan di sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala mampu kita perbaiki diri kita, khususnya ibadah amal salat kita. Mari kita tingkatkan kuantitas dan mari kita tingkatkan kualitas dalam ibadah salat